Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa pastinya ya, kita hari ini kita boleh kembali bersama-sama ibadah walaupun mungkin masih secara online, tetapi saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Allah sanggup turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mungkin orang-orang di luar katakan bahwa ini masa pandemi, masa yang sulit gitu ya, tetapi kita percaya selalu kita bisa mengalami, selalu kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Saudara, sekarang saya percaya jadi nggak ada batasan lagi. Dimanapun saudara berada, sekalipun saudara nggak ada di Jakarta, tetapi saudara masih tetap bisa sebagai satu keluarga GBI Renewal gitu ya, untuk sama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Gembala, dengan saudara-saudara seiman lainnya yang ada di GBI Renewal. Saya berterima kasih buat Pak Hadi, buat Ibu, buat saudara-saudari yang ada di GBI Renewal yang memberikan saya kembali kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, boleh saya ajak untuk kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa. Kalau kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, sebagai satu saudara seiman, kami boleh datang berkumpul bersama-sama di dalam unity Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita, karena kami percaya janji firman-Mu berkata, waktu ada harmoni, waktu ada unity, Tuhan memerintahkan berkat atas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa setiap jerih payah kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang kami alami waktu kami sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, Engkaulah penolong yang diberikan Bapa buat setiap kami. Mari berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan hamba percaya Tuhan, waktu firman-Mu dilepaskan, waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada sukacita yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengenyangkan dan memuaskan setiap kami. Biarlah setiap kami selesai ibadah ini Tuhan, kekuatan kami diperbaharui di dalam Tuhan. Pengharapan kami dan iman kami dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Apapun yang Kau katakan Tuhan pada pagi siang hari ini, itu adalah kasih-Mu, itu adalah terang-Mu Tuhan, yang mau memimpin, menuntun hidup kami pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dan di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Kita semua yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini, atau bukan beberapa hari inilah ya, akhir-akhir ini ada lumayan banyak orang datang sama saya. Ada yang takut, ada yang bingung gitu ya, bertanya-tanya, Bu, ini udah mau selesai ya? Bu, ini Tuhan Yesus segera datang ya Bu ya? Bu, ini udah mau kiamat ya? Aduh saya takut Bu, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan gitu? Karena kalau melihat keadaan dunia sekarang ini kok kayaknya sepertinya keadaannya nggak menentu. Tadinya ada gelombang pertama, sekarang ada gelombang kedua lagi. Sekarang disuruh berjaga-jaga lagi, takut ada gelombang yang ketiga gitu. Kapan selesainya Bu? Kapan kita mulai bisa kembali normal gitu ya? Nah, seperti ada ungkapan yang sering kita baca hari-hari ini di media, ini new normal gitu ya. Kita belajar hidup berdampingan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Tetapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kita sanggup turut bekerja di dalam segala perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, yuk saya ajak untuk Bapak Ibu membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judulnya adalah
berjaga-jaga. Saudara, saya sangat diberkati dengan ayat ini waktu saya baca lagi gitu ya. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya udah baca ayat ini beberapa kali, tetapi waktu saya baca ini di dalam 2 bulan belakangan ini kok saya dapat sesuatu yang baru lagi, yang lain lagi gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan berhenti baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sanggup menjadi penerang. Mungkin hidupmu sedang gelap, mungkin apa yang kau alami itu sedang gak jelas gitu, yang kau sedang bingung. Saudara, baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menjadi terang di dalam jalan-jalan kita. 1 Tesalonika 5 ayat pertama sampai 11, Bapak Ibu boleh kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi barusan kita baca, dikatakan waktu Tuhan itu datangnya seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah pergi ke Israel, atau ada yang pernah pergi ke Kana gitu, menurut adat istiadat orang Yahudi pada zamannya dikatakan bahwa waktu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria itu dipertemukan, lalu yang pria pulang kembali ke rumah bapaknya gitu ya, lalu yang wanita tinggal gitu, saudara, di situ dikatakan bahwa mereka nggak pernah tahu kapan masa dan waktunya itu mempelai laki-laki akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Firman Tuhan katakan di situ dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu, cuma Bapa yang tahu kapan masa dan waktunya bahwa mempelai pria itu akan datang kembali menjemput kita. Tetapi kita sebagai mempelai wanita dikatakan kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini, saudara, bukan berjaga-jaga dalam arti ketakutan, saudara. Tetapi berjaga-jaga di sini dalam arti kata di sini dikatakan tentang menanti-nantikan, merindukan. Karena saudara dan saya begitu in love, begitu menginginkan bahwa mempelai pria kita itu akan menjemput kita kembali. Jadi bukan berjaga-jaga karena ketakutan, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, saudara ya. Tetapi roh yang membawa damai sejahtera, yang membawa ketertiban, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak pernah memberikan kepada setiap kita itu yang namanya roh ketakutan. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Sementara kita berjaga-jaga, sementara kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, hari-hari ini walaupun kita nggak tahu kapan masa dan waktunya, tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi saudara dan saya, Tuhan minta untuk kita hidup sebagai anak-anak siang, anak-anak terang, bukan seperti anak-anak malam, bukan seperti anak-anak gelap. Saudara,
Apa yang dimaksud dengan anak-anak gelap? Anak-anak gelap tuh saudara bicara tentangnya saudara nggak tahu, saudara nggak mengerti. Tetapi saya percaya, saudara dan saya sekarang kita mengerti. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi waktu kita baca, Tuhan tidak pernah, karena Allah, ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat saudara dan saya. Lalu Bu, kalau sekarang pandemi ini ada, sakit penyakit ini ada, saudara, saya percaya saudara, seringkali ketidakmengertian kita, keterbatasan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Seringkali kita lebih baik menyalahkan orang lain daripada kita menyalahkan, introspeksi diri kita sendiri. Saudara, saya percaya dengan adanya dosa, dengan adanya keegoisan manusia, saudara, pandemi ini boleh ada, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai anak-anak siang, saudara, firman Tuhan katakan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi Allah sudah menetapkan kita untuk beroleh keselamatan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, bersukacita, saudara, apapun saudara, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, karena kita tahu dan kita percaya Dia Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya tidak pernah ditetapkan untuk menerima kecelakaan atau untuk ditimpa murka, saudara. Firman Tuhan di sini dikatakan kita selayaknya harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, saudara, saya percaya bicara tentang anak-anak terang, bicara tentang anak-anak siang. Saudara bekerja di waktu siang. Saudara melakukan banyak aktivitas saudara itu di waktu siang, di waktu terang, ya. Melayani Tuhan, bekerja, melakukan segala aktivitas itu di waktu siang, di waktu terang, saudara ya. Saudara, pada waktu malam hari, saudara mulai istirahat, mulai tidur, saudara ya. Kenapa pencuri datangnya itu kebanyakan pada malam hari, saudara? Karena dia pikir saudara dan saya itu sedang tidur lelap. Kita nggak berjaga-jaga lagi. Makanya pencuri itu datang, saudara, untuk mencuri. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, saudara, Tuhan mau, saudara, bahwa saudara dan saya, kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap menanti-nantikan. Entah kita tidur, entah kita bangun, entah kita bekerja, kita tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Apa sih maksudnya berjaga-jaga? Apa sih maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Tuhan mau bahwa saudara dan saya tetap melakukan pekerjaan yang baik, tetap bekerja dengan baik, tetap melayani dengan baik, tetap melakukan aktivitas kita dengan baik. Jangan takut, kata Tuhan. Filipi 4 ayat yang kelima katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kembali lagi saudara ya, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan atasnya katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudara, ada tertulis, saudara, bahwa manusia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati di dalam kitab Samuel, saudara. Yang saya mau katakan, saudara, banyak orang kalau ditegur gitu ya, kamu jangan seperti ini. Aduh, kamu jangan menghakimi ya. Tuhan tahu, Tuhan melihat hati saya. Yang penting hati saya. Kamu jangan menghakimi, kamu jangan banyak ngomong gitu ya. Yang penting Tuhan lihat hati saya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Samuel, saudara, tetap firman Tuhan katakan manusia masih melihat apa yang dilihat oleh mata. Tuhan melihat hati, saudara. Tetapi manusia tetap masih melihat yang kelihatan. Tetap masih melihat yang bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itu, saudara, ada tertulis, saudara, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati, saudara ya. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, jadi hari-hari ini, saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang,
Kalau engkau percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang, engkau akan tetap menanti-nantikan Tuhan. Engkau akan tetap merindukan Tuhan. Bukan hidup di dalam ketakutan, saudara. Tetapi justru lebih lagi menanti-nantikan Tuhan. Dengan apa, saudara? Tadi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, justru di saat dunia sedang tidak menentu, justru di saat dunia sedang dalam kondisi yang tidak biasa-biasa, saudara. Buat kita, justru di saat ini, saudara ya, saat seolah-olah dunia sedang gelap, saudara, inilah saatnya buat kita sebagai anak-anak terang, ya, menyatakan terang Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Lewat apa, saudara? Lewat menyatakan perbuatan baik, ya, lewat kebaikan hati kita itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh semua orang, saudara ya. Melakukan perbuatan baik, saudara, itu tidak harus menunggu hal-hal yang besar. Ya, melakukan pekerjaan baik, saudara, melakukan perbuatan yang baik, itu bisa kita lakukan lewat hal-hal yang kecil, tetapi lakukan hal itu dengan hati kita, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena kita dijadikan Tuhan itu untuk kita ini memiliki kapasitas, kita ini memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik, sekalipun cuma hal kecil, saudara. Ada beberapa orang datang sama saya, Bu, saya rindu loh, saya iri, Bu, melihat orang lain tuh hari gini masih bisa nabur, hari gini tuh masih bisa berbagi, hari gini tuh masih bisa kasih persembahan ke gereja gitu ya. Hari gini tuh masih bisa melakukan kewajiban gitu ya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Ini saya, Bu, gaji dipotong, semuanya pas-pasan gitu ya. Saya cuma mau katakan, saya diingatkan oleh Tuhan, saudara, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik, saudara. Gak harus nunggu saudara punya uang miliaran atau ratusan juta rupiah, saudara. Mungkin cuma kecil, saudara. Tetapi waktu saudara lakukan dari dalam hati saudara, saudara, itu menjadi benih di dalam kehidupan kita. Saya ingat ada seseorang, dia sedang mengalami kendala, anaknya mengalami depresi, saudara ya. Sudah 3 tahun, dia juga terbatas di dalam keuangan. Dia menjerit kepada Tuhan karena anaknya ini kok seolah-olah semakin parah gitu ya, saudara ya. Sampai di saat dia udah mau berserah, di saat dia katakan, Tuhan, saya udah nggak sanggup, Tuhan. Tuhan pilihlah, ambil anak saya, atau Tuhan ambil saya. Karena dia udah nggak tahan dengan perlakuan anaknya yang depresi ini. Udah mulai dengan kekerasan, saudara ya. Mau marah, sepertinya seolah-olah ini hati marah, kepengen mengutuk, tetapi dia sadar bahwa itu adalah anaknya, saudara ya. Pengen, wah, banyak hal gitu ya yang pengen dia lakukan, tetapi dia sadar bahwa ini adalah anaknya gitu ya. Dia diajar untuk diam, diajar untuk di saat anaknya memperkatakan yang jahat, di saat anaknya memperkatakan yang tidak baik, dia diajar, dilatih untuk memperkatakan yang baik, untuk melepaskan berkat atas anaknya. 3 tahun dia nggak tahan, saudara. Dia datang berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, saya nggak tahan lagi, Tuhan. Tuhan ambil saya, atau Tuhan ambil anak saya. Itu yang dia katakan, saudara. Di saat dia terpuruk, di saat dia putus asa, di situ dia boleh melihat Tuhan menemui dia, saudara. Tiba-tiba ada satu pintu berkat terbuka. Ada sepasang suami istri yang tergerak untuk menabur dan memberikan pertolongan buat anaknya, untuk pergi ke psikiater, untuk pergi diperiksa, untuk masuk ke rehabilitasi. Waktu dia mendapatkan uang itu, dia bertanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan dengan uang ini? Saya katakan begini, boleh nggak? Saya bilang, boleh nggak saya sampaikan sesuatu kepada kamu? Jangan habisin semuanya, saya bilang. Tapi ambil untuk jadikan benih. Saya bilang, doa kepada Tuhan. Kamu suami istri, doa kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, seberapa yang kamu kepengen tabur, seberapa yang kamu kepengen jadikan benih, saya katakan demikian. Lalu tabur kemana? Kamu doa lagi, kamu tanya lagi sama Tuhan. Saya katakan demikian. Saudara, puji Tuhan, dia katakan, walaupun saat itu dia belum mampu untuk memberikan benih itu banyak, saudara. Dia katakan sama saya,
Saya cuma sanggup berikan segini. Saya bilang, kalau itu dari hatimu, kalau itu keluar dari rasa ucapan syukur, ada unity antara kamu dengan suamimu, tabur dengan ucapan syukur. Saya katakan demikian. Dia menabur, saudara, untuk kemarin ini di gereja kami, ada acara untuk kita berbagi kasih gitu, saudara ya. Dia menabur, saudara. Saudara, dia lakukan itu, saudara. Nggak lama kemudian, saudara, anaknya dideteksi untuk periksa darah, untuk MRI, untuk periksa segala macam. Uang yang dia terima saat itu terbatas. Dia katakan sama saya, Bu, uangnya udah terbatas, uangnya sudah menipis. Dia katakan demikian. Seolah-olah kok nabur, malah uangnya jadi menipis. Padahal Tuhan buka pintu berkat itu untuk dia itu pengobatan anaknya, saudara. Tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji, dia yang menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau dia udah mulai buka satu pintu, saya percaya dia akan menyelesaikan apa yang dia kerjakan sampai apa yang dia rancangkan dan rencanakan itu terjadi. Amin, saudara. Di saat keuangannya sudah mulai menipis, di saat keuangannya udah mulai habis, sedangkan dia masih harus terus lanjut dengan pengobatan anaknya, saudara. Tiba-tiba ada sepasang suami istri lagi menelpon dia dan katakan, saya tergerak, saya mau menabur untuk pengobatan anakmu. Saudara, saya percaya, saudara, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Saudara dan saya, kita punya kemampuan, kita punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 katakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara dan saya, kita punya kapasitas, kita punya kemampuan, atau saya mau katakan satu lagi, kita punya benih ilahi di dalam kehidupan kita untuk kita mampu melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan, menyatakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, percayakah saudara yang sudah lahir baru, bahwa saudara dan saya sudah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, saudara, tetapi dengan benih yang kekal, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Benih apa, saudara? Benih ilahi itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Artinya benih kasih itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya mampu mengasihi. Amin, saudara. Saudara dan saya mampu melakukan perbuatan baik, saudara. Karena kita punya Bapa yang baik. Karena Allah kasih dan benihnya itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya percaya, saudara, hari-hari ini, di waktu kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, Tuhan mau bahwa orang-orang bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar tentang yang namanya kebaikan Tuhan. Banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau disuruh bersaksi jago, saudara. Ya, kalau disuruh bersaksi itu wah nomor 1. Saya mengalami kebaikan Tuhan, saya ditolong Tuhan. Tapi kalau bicara untuk menolong orang lain, untuk bicara tentang yang namanya berbuat baik buat orang lain atau menabur buat orang lain, saudara jawabnya begini, ntar Bu, saya doa dulu gitu ya. Gak salah sih saudara untuk kita doa dulu, tapi jangan lama-lama, saudara. Amin, saudara, jangan lama-lama. Ada sebuah pujian yang berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Saya percaya Tuhan bukan cuma mau saudara dan saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan kita, orang-orang melihat, orang-orang mendengar. Tetapi saya percaya hari-hari ini, Tuhan mau lewat hidup kita, orang mengalami kebaikan Tuhan. Lewat hidup kita, orang mengalami kebesaran Tuhan. Lewat hidup kita, orang mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Saya ingat dari mulut orang tua ini gak berhenti dia katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Lewat perbuatan kita, orang-orang memuliakan Tuhan. Lewat perbuatan baik kita, orang-orang itu memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Tetapi seringkali, saudara, apa yang menghalangi kita, saudara ya, untuk bisa menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan perbuatan baik Tuhan melalui hidup kita. Yuk kita buka sebentar Filipi, tadi dikatakan Filipi 4, saudara. Filipi 4. Kalau tadi kita baca ayat yang kelima, sekarang kita baca sambungannya, dikatakan begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata seringkali yang menghalangi saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan yang baik, untuk menolong orang, untuk menabur sesuatu yang baik, firman Tuhan katakan, saudara, seringkali yang menghalangi saudara dan saya melakukan hal itu adalah janganlah hendaklah kamu khawatir. Seringkali kekhawatiran kita, khawatir gak cukup, khawatir apa kata orang, khawatir, saudara, ketakutan, saudara, itu yang membuat saudara dan saya tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, menabur yang baik, perbuatan yang baik, saudara. Khawatir, takut, saudara. Gak fokus kepada janji Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan katakan begini, begitu kamu khawatir, firman Tuhan katakan begini, nyatakan hal itu, saudara, di dalam segala hal kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Waktu saudara dengar tetanggamu butuh pertolongan, saudara. Waktu saudara dengar, saudara seimanmu butuh pertolongan. Kepengen hati ini menolong, tapi khawatir, kayaknya uang yang ada di tangan gak cukup, atau mungkin obat, atau mungkin makanan yang ada di tanganmu gak cukup. Bawa di dalam doa, saudara, kepada Tuhan, nyatakan keinginanmu, Tuhan, aku mau berbuat baik, aku mau melakukan yang baik, aku mau mengerjakan yang baik. Bawa kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Ucapan syukur gimana, saudara, berkata kepada Tuhan, aku tahu Allahku sanggup mencukupi, sanggup memberkati aku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, ayo kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kita nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan kasih setia Tuhan lewat kehidupan kita hari-hari ini. Jangan khawatir, kata Tuhan. Saudara, mungkin ada dari saudara yang berkata, Ibu ngomong enak tentang menabur, tentang melakukan yang baik. Ibu nggak tahu saya di PHK. Ibu nggak tahu kalau saya gaji saya dipotong. Ibu nggak tahu kalau saya mengalami kekurangan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan suruh sesuatu kepada setiap kita, itu pasti benefitnya kembali buat setiap kita. Karena kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang setia, yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia suruh saudara melakukan sesuatu, saya percaya kebaikannya itu kembali buat setiap kita. Ada upah di dalam ketaatan kita. Upahnya apa, saudara? Upahnya adalah untuk kebaikan buat setiap kita. Firman Tuhan katakan, saudara, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu di situ dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara,
waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, it will come back to you. Itu akan kembali kepada kita. Saudara, kita lihat saudara ya, waktu kita melakukan kita menyatakan kebaikan hati kita melakukan pekerjaan yang baik melalui hidup kita. Apa hasilnya, saudara? Hasilnya di sini dikatakan damai sejahtera Tuhan itu kembali kepada kita. Saudara, kalau dunia ngasih, aduh hilang damai sejahtera, aduh saya kehilangan, aduh saya ketakutan. Tetapi waktu saudara pegang firman Tuhan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan kebalik. Justru waktu kita memberi, waktu kita menabur, waktu kita melakukan yang baik, saudara, firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara nggak takut lagi, saudara nggak khawatir lagi, karena ada tertulis, karena lebih baik memberi daripada menerima, karena lebih baik memberkati daripada saudara diberkati. Saudara menjadi berkat, maksud saya. Ya, saudara saya percaya apa yang Tuhan suruhkan hari-hari ini, saudara, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita lihat, saudara, untuk apa, Bu, punya damai sejahtera? Gimana, Bu, saya bisa punya damai sejahtera kalau nggak punya duit? Gitu. Ada orang katakan demikian sama saya, saudara. Tapi ada begitu banyak orang juga ada depositonya begitu banyak, saudara, tapi nggak punya damai sejahtera. Saudara, saya percaya yang namanya damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Saudara, coba kita lihat, saudara ya, di dalam kitab Hagai 1 ayat 5 sampai 7, saudara. Hagai 1. Ini Tuhan sampai ngomong 2 kali loh, saudara. Hagai 1 ayat 5 sampai 7 katakan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sekali lagi Tuhan ngomong di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan suruh kita perhatikan keadaanmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan consider your ways. Perhatikan jalan-jalanmu. Kalau kita baca perikop ini, ayat atasnya dikatakan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita harus peduli dengan yang namanya bait Allah. Bukan cuma bicara peduli sama gereja Tuhan. Saudara, kita ini adalah bait Allah. Artinya saudara dan saya, kita hidup, kita harus peduli dengan bait Allah atau dengan saudara-saudara kita seiman. Dengan diri kita sendiri, dengan gereja Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya melakukan hal itu. Saudara, bahkan di Amsal 14 ayat 30 dikatakan, saudara ya, efek dari damai sejahtera. Firman Tuhan katakan demikian. A heart at peace gives life to the body. Ya, hati yang punya damai sejahtera itu memberikan kehidupan, memberikan kesehatan bagi tubuh saudara dan saya. Haleluya. Waktu saya mengerti hal ini, saudara, orang yang tubuhnya sehat, orang yang hatinya penuh dengan damai sejahtera, di dalam dia mengambil keputusan, di dalam dia mengerjakan sesuatu, di dalam dia melangkah di dalam sesuatu, saudara, itu hasilnya berbeda dengan orang yang khawatir, dengan orang yang takut, dengan orang yang berbeban berat. Waktu saudara dan saya punya damai sejahtera, itu pasti hasilnya beda. Dan firman Tuhan juga katakan, ada kehidupan, ada kesehatan buat tubuhmu. Saya percaya hari-hari ini kesehatan juga penting, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, jangan takut, saudara. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22, firman Tuhan katakan demikian. Sebagai ayat penutup lah ya, saudara ya. Kejadian 8 ayat 22, firman Tuhan katakan demikian. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin, saudara. Selama dunia ini masih ada, hukum menabur dan menuai itu tidak akan pernah berhenti.
Amin, saudara. Kalau saya boleh sedikit kesaksian, saudara. Saya sama suami lagi dapat kepercayaan dari Tuhan. Ini mujizat dari Tuhan. Lewat suami buka usaha bakmi, saudara. Saya ingat usaha itu buka di bulan Juli, saudara, Juli yang pertama, lalu di bulan November buka yang kedua, lalu bulan Maret masuk ke pandemi. Saudara, kalau kami boleh nengok ke belakang, kalau sekarang masih boleh ada, bahkan kami udah buka cabang satu lagi di Bali dan akan buka satu lagi di Bali. Saudara, saya percaya itu semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi janji Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Artinya saudara, kebutuhan saudara dan saya terpenuhi. Bukan berapa dolar hari ini atau siapa presidennya seperti yang saya katakan. Tetapi berkat kita itu tergantung dari sumber yang punya langit dan bumi, yang punya emas dan perak, yaitu Bapa kita yang baik. Saudara, setiap kali omset di Bami Kuku turun, saudara, saya selalu sama suami saya colek-colekan, Pak, ini omset turun. Ayo, ini waktunya kita menabung. Tuhan udah kasih kok caranya. Saudara kepengen menuai, jangan berhenti menabur. Jangan marah kalau saudara tidak menuai, kalau saudara berhenti menabur. Saudara jangan lihat jumlahnya, tapi saya mau katakan, keluar dari dalam hatimu. Lakukan. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Karena di dalam kitab Kejadian tadi dikatakan, selama bumi masih ada, satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, abundant, berlimpah-limpah, itu yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin, saudara. Kalau dunia bilang, ini waktunya untuk ngirit. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, justru hikmat Tuhan, firman Tuhan, menuntun kita sebagaimana Ishak di waktu musim kelaparan. Tuhan katakan kepada dia, ini waktunya untuk kamu menabur. Amin, saudara. Bukan cuma uang, saudara. Tabur kebaikan. Saudara, apapun kebutuhanmu hari-hari ini, cari benihnya. Amin. Engkau butuh kesembuhan. Ambil firman Tuhan tentang kesembuhan. Cari orang-orang yang sakit. Doakan mereka. Saudara butuh uang. Cari orang-orang yang membutuhkan. Seberapapun itu. Tabur, saudara. Gak usah malu. Mungkin cuma 50.000. Mungkin cuma saudara kasih mereka makan. Membelikan mereka nasi bungkus. Saudara. Jangan malu, saudara. Saudara, tapi lakukan dengan hati. Nanti bagian lipat gandakannya itu bagian Tuhan, saudara. Tapi hari-hari ini saatnya untuk saudara, setiap orang, bukan cuma melihat kebaikan Tuhan, tetapi mengalami kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Dan saya percaya apa yang kita tabur, saudara, itu pasti akan kita tuai. Cari benihnya, saudara. Saudara, kalau saudara nggak pernah bisa mulai dengan hal yang kecil, sama seperti iman, saudara ya. Mulai dari yang kecil, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama juga dengan hal menabur, saudara. Belajar dari hal kecil. Nanti saudara bisa melakukan hal yang besar. Kalau dari hal yang kecil aja udah sulit, apalagi hal yang besar, saudara. Ada orang yang berkata, Bu, nanti kalau saya sudah punya uang segini, baru saya nabur segini. Nggak usah, saudara. Mau 10.000, mau 20.000, waktu taburan itu keluar dari hati, saudara. Itu menjadi hal yang luar biasa. Kembali saya katakan, nggak selalu harus uang, saudara ya. Tapi cari benihnya. Apa yang kau sedang butuhkan hari-hari ini. Cari benihnya, benih firman Tuhan. Tabur itu di dalam kehidupanmu. Lakukan itu juga di dalam kehidupanmu, saudara. Tabur yang baik. Saya percaya, saudara, hari-hari ini Tuhan mau hidupmu dan hidupku itu boleh menjadi terang Tuhan. Itu boleh menyatakan kuasa kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati. Sebelum saya tutup, boleh saya satu hati kita kembali berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba lepaskan Tuhan.
kepada keluarga GBI Renewal Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan ingatkan kami, kalau Tuhan berikan cara buat kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan apapun keadaan kami, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi kami untuk kami tabur. Aku berdoa Tuhan buat keluarga GBI Renewal. Mereka akan bangkit Tuhan. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Kehidupan mereka semakin naik dan tidak turun. Apapun beban kehidupan, tantangan kehidupan yang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun perkara yang mustahil. Kami percaya buat setiap kami yang percaya kepadamu, kami tidak pernah dipermalukan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau bunga di padang kau hiasi, burung di udara kau pelihara. Terlebih kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau menjadi terang Tuhan hari-hari ini. Di waktu kami menghadapi dunia yang gelap ini. Di waktu kami menanti-nantikan Tuhan. Kami mau hidup kami sebagai anak-anak terang yang menyatakan terang Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapak, biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam loh hati setiap kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Renewal, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam Unity in Prayer. Kami mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk bergabung bersama dalam Unity in Prayer melalui Zoom online setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Persembahan kolekte dan persepuluhan dapat diberikan via transfer ke Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 466 0012 236 atau bisa scan barcode yang ada di layar ini ya. Persembahan diakonia bisa diberikan di Bank BCA atas nama Aldi Yuda di 277 1525 727. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya, bisa menghubungi Office the Pastor di 0878 8377 1100. Tuhan Yesus memberkati.